Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan proyek eh, proyek kami untuk ujian tengah semester praktikum Internet of Things. Judul proyek kami yaitu Smart Planting Monitoring dan Auto Watering System. Boleh dilanjut? Sebelum masuk ke pembahasan, izin kami memperkenalkan diri dulu. Saya Dara Dwi Hidayat dengan NIM akhir 084. Saya Syifa Nafisa dengan NIM akhir 088. Saya Nasya Febriani dengan NIM akhir 093. Saya Nakila Shaniwa dengan NIM belakang 099. Saya Devi Rasya Putri dengan NIM akhir 114. Saya Aisyah Citra Apsari dengan NIM terakhir 124. Saya Fortunata dengan NIM akhir 103. Baik, yang pertama terdapat latar belakang yang melatar belakangi dari proses smart watering monitor ini, yaitu kesadaran masyarakat terhadap kemandirian pangan itu terus meningkat. Tapi terdapat kendala signifikan yang muncul terkait dinamika gaya hidup modern yang menuntut mobilitas yang tinggi. Banyak masyarakat yang menghadapi keterbatasan waktu luang untuk akibat jadwal aktivitas yang padat. Nah, kondisi ini menyebabkan pemeliharaan tanaman seringkali terabaikan, di mana proses penyiraman tanaman itu kadang sering dilupakan atau terlewatkan. Nah, sebagai upaya untuk mengatasi diskoneksi antara kesibukan aktivitas manusia dengan kebutuhan biologis tanaman, maka muncullah sebuah inovasi teknologi berbasis Internet of Things atau IoT untuk melakukan otomatisasi penuh pada sistem irigasi. Nah, dengan ini sistem penyiraman dapat mengefisiensi waktu dan dapat dicapai secara maksimal tanpa mengorbankan produktivitas hayati. Next. Selanjutnya, terdapat rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana cara mempertahankan kesuburan budidaya tanaman rumah di tengah dinamika aktivitas kehidupan yang padat. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan budidaya pertanian atau perkebunan skala mikro guna memperkuat ketahanan pangan dan efisiensi ekonomi masyarakat. Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan manajemen air cerdas untuk mengelola proses pengairan tanaman agar kelestarian tanaman dan sumber daya air tetap terjaga. Lalu untuk batasan masalahnya, yang pertama, penelitian hanya diimplementasikan pada budidaya tanaman mandiri yang berskala kecil atau di sekitar rumah saja. Lalu yang kedua, simulasi masih yang terbatas, masih belum menggunakan perangkat keras, yakni kita masih menggunakan melalui walkwie saja. Lalu yang ketiga, proses monitoring terbatas pada tiga variabel utama, yaitu kelembapan tanah, suhu, kelembapan udara, serta intensitas cahaya. Next. Selanjutnya, tujuan dari smart watering ini tuh yaitu pertama untuk mempertahankan kesuburan budidaya tanaman mandiri di tengah dinamika aktivitas yang padat. Yang kedua, kita dapat mengelola penggunaan sumber daya air dan tanaman agar tetap terjaga kelestariannya. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya minat masyarakat untuk memulai budidaya pertanian atau perkebunan skala mikro. Lalu yang keempat, menciptakan sistem pengairan yang optimal dengan sistem monitor tanaman secara real time. Nah, untuk manfaat yang didapatkan yaitu yang pertama, tanaman akan menjadi subur dan sehat dengan sistem pengairan yang optimal dan efisien. Lalu selanjutnya akan terciptanya ketahanan pangan dan efisiensi ekonomi di lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu kelestarian tanaman dan sumber daya air yang tetap terjaga. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana ini berisi paparan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian kami. Bagian ini memberikan landasan teoritis bagi perancangan sistem seperti teori tentang microcontroller ESP32, sensor kelembapan tanah, sensor suhu DHT22, sensor cahaya LDR, LED display, serta protokol komunikasi data. Next.
ada kajian teoritisnya. Yang pertama, IoT ini adalah konsep di mana objek-objek fisik dapat saling bertukar data tanpa memerlukan interaksi manusia langsung. Lalu microcontroller yang umum digunakan yaitu ESP8266 dan ESP32. Microcontroller ini dipilih karena mudah koneksi ke internet tanpa tambahan modul eksternal. Lalu ada sensor kelembapan tanah yang prinsip kerja sensor ini dengan mengukur resistensi listrik antara dua elektroda yang ditanam di tanah. Lalu ada sensor suhu dan kelembapan udara menggunakan sensor DHT22 adalah sensor digital yang mampu mengukur suhu dan kelembapan udara secara bersamaan. Lalu ada sensor cahaya yaitu light dependent resistor di mana komponen yang mengubah intensitas cahaya menjadi perubahan resistensi listrik, dan OLED display, yaitu jenis layar yang menggunakan lapisan organik untuk menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Lalu sistem penyiraman otomatis ketika nilai kelembapan tanah di bawah ambang batas yang ditentukan, microcontroller akan mengirim sinyal. Kemudian komunikasi data IoT. Dalam sistem IoT, data dan sensor perlu dikirim ke server cloud agar dapat diakses dari jarak jauh. Platform yang banyak digunakan itu seperti Blink, ThingSpot, Firebase, dan Toggle. Lalu notifikasi dan peringatan memungkinkan pengguna mendapatkan informasi, misalnya ketika suhu terlalu panas atau cahaya terlalu tinggi, atau kelembapan tanah yang sudah kritis. Next. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama berjudul Optimizing Water Use in Gardening Through an IoT Based Autonomous Irrigation System. Dia menggunakan metode ESP32. Lalu yang kedua berjudul Automatic Watering System for Plants with IoT Monitoring and Notification. Dia menggunakan metode ESP8266. Lalu yang ketiga berjudul An IoT-Based Automated Watering System for Plants Using Integrated Fuzzy Logic and Telegram Bot. Di sini metodenya menggunakan Fuzzy Logic. Lalu dari penelitian terdahulu itu kita jadi bisa mengetahui bahwa sensor kelembapan tanah merupakan komponen utama yang paling penting. Lalu metode ESP32 ini menjadi microcontroller yang paling banyak digunakan. Dan platform cloud-nya itu seperti Blink, ThingSpot atau ThingSpeak, dan Firebase banyak digunakan untuk menyimpan data dan menampilkan dashboard monitoring. Keterbatasan penelitian terdahulu adalah sebagian besar hanya fokus pada satu parameter atau kelembapan tanah. Oke, yang selanjutnya bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada tahapan penelitian. Tahapan penelitian yang pertama yaitu identifikasi masalah, dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh pengguna, yaitu keterbatasan waktu pengguna, menyebabkan tanaman kurang terawat dan sering kekurangan air. Yang kedua, kita masuk ke studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan konsep IoT, sensor, dan sistem penyiraman otomatis untuk mendukung perancangan sistem. Yang berikutnya kita masuk ke perancangan sistem. Itu yang pertama ada cara kerja sistem, yaitu dengan memanfaatkan 3 jenis sensor, yaitu sensor kelembapan tanah, sensor suhu, dan juga sensor intensitas cahaya. Kemudian dibuat rancangan simulasi sistem, yaitu untuk sensor kelembapan tanahnya dan juga sensor cahaya disimulasikan menggunakan potensiometer, kemudian sensor suhu digunakan DHT22 dan OLED display digunakan untuk menampilkan data pembacaan sensor. Terakhir, lampu LED sebagai indikator aktifnya sistem auto watering. Yang berikutnya perancangan sistemnya masuk ke alur proses sistem, yaitu membaca data dari seluruh sensor, mengolah data berdasarkan logika yang telah ditentukan, mengaktifkan atau menonaktifkan sistem auto watering, kemudian menampilkan data pada OLED display, dan juga mengirimkan data ke cloud server.
Selanjutnya kita masuk ke simulasi sistemnya, yaitu yang pertama merancang rangkaian sistem, menghubungkan sensor ke microcontroller, lalu memberikan variasi nilai sensor, mengamati respons sistem, dan yang paling terakhir adalah memastikan auto watering bekerja sesuai logika. Berikutnya ke implementasi sistem. Untuk implementasi sistem itu dilakukan implementasi logika, yaitu untuk menentukan bagaimana kondisi tanaman, mengaktifkan atau menonaktifkan sistem penyiraman, dan juga menampilkan data pada LED, serta mengirim data ke cloud servernya. Dan yang terakhir dilakukan pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan menguji respons sistem terhadap berbagai kondisi lingkungan dan tanaman. Next. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Pada hipotesis penelitian ini yang pertama ada H0, yang mana sistem tidak mampu melakukan monitoring dan penyiraman otomatis dengan baik. Kemudian ada H1-nya itu sistem mampu melakukan monitoring dan penyiraman otomatis sesuai dengan kondisi. Tujuan pengujian hipotesis ini itu untuk menguji kinerja sistem berdasarkan data sensor dan juga untuk mengetahui apakah sistem berjalan sesuai perancangan. Next. Berikutnya masuk ke metode pengujian dan juga kriteria. Metode pengujian ini yang pertama ada pengujian kelembapan tanah, di mana jika nilainya kurang dari 30%, maka sistem akan menonaktifkan auto watering, dan jika nilainya lebih dari atau sama dengan 30%, maka sistem akan menonaktifkan auto watering. Kemudian ada pengujian suhu, di mana jika suhunya kurang dari 20%, pertumbuhan tanaman bisa melambat karena suhu dingin. Kemudian jika suhunya antara 20 sampai 30 Celcius, itu berarti suhunya optimal untuk tanaman, dan jika suhunya lebih dari 30%, maka suhu terlalu panas dan tanaman kemungkinan bisa cepat kering. Yang berikutnya pengujian intensitas cahaya, yaitu jika cahayanya kurang dari 30%, maka fotosintesis tanaman bisa terganggu, dan jika cahayanya 30 hingga 70%, itu berarti cahayanya optimal, dan yang terakhir jika cahayanya lebih dari 70%, tanaman bisa kering dan terbakar. Kemudian untuk pengujian yang berikutnya adalah pengujian sistem secara keseluruhan. Untuk itu dengan cara mengamati apakah sensor bekerja dengan baik, kemudian mengamati apakah data diproses oleh microcontroller, kemudian mengamati indikator auto watering, yaitu dengan lampunya, kemudian mengamati tampilan data pada OLED, dan yang terakhir menguji pengiriman data ke cloud. Yang berikutnya lalu ada teknik analisis data. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan hasil pengujian dengan kondisi yang diharapkan. Jika sistem bekerja sesuai logika, maka H1 diterima, dan H0 ditolak. Sebaliknya, jika tidak sesuai, maka H0 diterima. Untuk kriteria keberhasilannya sendiri itu ada sensor dapat membaca data dengan benar, kemudian penyiraman otomatis sesuai kondisi, lalu data dapat tampil pada OLED, dan yang terakhir sistem berjalan dengan otomatis. Next. Yang berikutnya ada alat, bahan, dan jadwal penelitian. Untuk alat penelitian itu ada laptop atau komputer dengan spesifikasi Intel i5 atau Ryzen 5, minimal RAM-nya 4 GB, dan OS-nya itu Windows atau Linux. Itu dibutuhkan 1 unit, dan yang kedua adalah Walkway, yaitu platform simulasi IoT berbasis web. Kemudian untuk bahan penelitiannya itu menggunakan Raspberry Pi Pico. Sensornya itu ada sensor soil moisture, itu menggunakan potensiometer, sensor DHT22 untuk suhu, sensor cahaya menggunakan potensiometer, OLED display untuk menampilkan di monitornya, dan kemudian lampu LED untuk indikator auto wateringnya. Berikutnya ada jadwal penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah itu dilakukan pada tanggal 22 April 2026. Kemudian studi literatur juga 22 April 2026. Perancangan sistem tanggal 23 April 2026. Pembuatan simulasi dan juga implementasi sistem pada tanggal 24 April 2026. Kemudian pengujian sistem dan analisis data pada tanggal 25 April 2026, dan penyusunan laporan dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 25 April 2026. Berikutnya.
Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian hasil dan pembahasan, di mana saya akan menjelaskan untuk profil objek dari penelitian kami. Di sini kami meneliti untuk sistem plant monitoring dan auto watering berbasis Internet of Things atau IoT. Nah, kita membuat sistem ini untuk mendukung budidaya tanaman skala rumah tangga melalui pemantauan kondisi tanaman secara real time dan penyiraman otomatis. Sistem ini menggunakan sensor soil moisture THT22 dan sensor cahaya yang terintegrasi dengan ESP32 sebagai pusat pemrosesan data. Selain mampu mengaktifkan penyiraman otomatis, kami juga jadi tuh penyiraman otomatis ini tuh berdasarkan kondisi kelembapan tanah. Jadi sistem ini juga mendukung monitoring jarak jauh melalui cloud server dan dashboard pengguna sehingga kondisi tanaman dapat dipantau kapan saja dan di mana saja. Dan untuk sistem yang berjalan saat ini itu kita masih menggunakan masih menggunakan sistem manual di mana itu kita penyiraman itu masih manual, harus dilakukan secara langsung. Kemudian monitoringnya itu dari real time, jadi kita harus selalu mengecek tanaman tersebut. Terus kemudian yang ketiga itu ada risiko kekurangan atau kelebihan air. Terus yang keempat itu ada suhu dan cahaya belum dipantau karena kita hanya bisa melihat tanaman tersebut saja tanpa tidak tahu suhu dan cahaya saat ini tuh seberapa besar. Terus kemudian yang terakhir itu tidak ada monitoring jarak jauh. Nah, untuk saat ini kita akan membuat solusinya itu sebagai pembuatan sistem otomatis berbasis IoT untuk monitoring dan penyiraman cerdas atau penyiraman otomatis. Di sini rancangan sistem usulan yang kami buat itu, yang pertama itu ada bagian input, di mana kita akan input soil moisture, dan di sini ada juga alat DHT22, kemudian ada sensor cahaya. Soil moisture ini tuh untuk mengukur kelembapan tanah, DHT22 ini untuk mengukur suhu, kemudian sensor cahaya ini untuk mengukur cahaya yang berada di lingkungan tanaman tersebut. Oke, baik. Selanjutnya ada untuk proses di mana kita menggunakan microcontroller, yaitu ESP32, di mana kita pertama itu menghitung kelembapan jika kalau misalkan kurang dari 30% itu, maka auto wateringnya akan menyala atau on. Kemudian untuk kelembapan, jika lebih dari sama dengan 30%, maka dia akan auto wateringnya akan off atau mati. Kemudian jika untuk suhunya itu, kita tuh optimalnya tuh ada di 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kemudian untuk cahaya itu optimalnya itu ada di 30 sampai dengan 70%. Di sini itu outputnya itu ada ditampilkan di OLED display, kemudian ada LED indikator yang mengindikasikan kalau apakah auto wateringnya itu on atau off. Kemudian yang ketiga itu ada cloud server, yaitu menggunakan MQTT atau HTTP. Dan keempat itu kita juga ada dashboard user. Di sini untuk flowchart sistemnya, di mana dimulai dari yang paling atas yaitu mulai. Di sini yang kedua itu kita ada proses inisialisasi ESP32, terus ada sensor, ada OLED, dan auto watering system. Terus kemudian kita akan membaca data sensor, yaitu ada soil moisture, ada suhu, dengan pengukuran itu dengan DHT22, terus ada intensitas cahaya. Terus kita akan mengecek apakah soil moisture ini tuh kurang dari 30%. Jika iya, maka dia auto wateringnya akan on atau menyala. Kemudian jika tidak itu, maka auto wateringnya akan off. Kemudian kalau misalkan kita sudah auto watering, kita bakal menampilkan data di OLED-nya atau OLD-nya, di mana dia akan mengirim data ke cloud server. Kemudian nanti data tersebut akan ditampilkan di dashboard user monitoring. Kemudian sistem ini tuh akan terus berulang sehingga data yang diukur ini akan terus tampil secara real time. Oke, baik. Selanjutnya kita bakal langsung ke bagian walkthrough-nya di mana rekan saya akan menjelaskan untuk bagian sistem yang sudah dirancang. Boleh, Syifa? Boleh fokus ke kodenya dulu. Oke, izinkan saya menjelaskan main program dari Walkwi-nya. Dimulai dari yang pertama yaitu import library-nya. Di sini kita menggunakan beberapa library yaitu ada pin digunakan untuk mengatur pin input dan output pada microcontroller. Kemudian ada ADC digunakan untuk membaca sensor analog seperti di sini kita pakai potentiometer. Kemudian ada library I2C yang digunakan untuk komunikasi dengan OLED display. Kemudian ada DHT yang digunakan untuk membaca sensor DHT22.
kemudian time yang digunakan untuk memberi jeda pada pembacaan data, dan eh, SSD 1306 yang digunakan untuk mengontrol OLED display. Kemudian di programnya ada inisialisasi sensor dan output. Yang pertama ada soil sensor sama dengan EDC 26. Yang ini berarti sensor kelembapan tanah disimulasikan menggunakan pin input analog pada pinnya 26. Di sini kita pakai potensiometer. Kemudian ada IDR sensor sama dengan ADC 27 yang berarti sensor cahaya ini menggunakan input analog pada pin 27. Kemudian ada DHT sensor sama dengan DHT.DHT22 di pin 15 digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan udara dari sensor DHT22 pada pin 15. Kemudian ada pump pump relay sama dengan pin 18 pin out yang berarti pin 18 ini digunakan untuk output untuk mengontrol pompa, dan di simulasinya ini kita ganti pompanya pakai LED. Jadi kalau LED-nya nyala artinya pompanya nyala, dan kalau LED-nya mati berarti pompanya mati. Kemudian lanjut di inisialisasi OLED display. Ini OLED ini menggunakan komunikasi I2C. Di kode ini SDA-nya menggunakan pin 4, SCL-nya menggunakan pin 5, kemudian frekuensinya 400.000. Ini frekuensi komunikasi I2C, jadi sebesar 400 kHz. Kemudian ada threshold untuk auto wetering di 30% kelembapan. 30 ini itu adalah batas kelembapan tanah yang digunakan sebagai acuan penyiraman otomatis. Jadi jika kelembapan tanahnya di bawah 30%, maka tanah dianggap kering dan pompa akan nyala. Kemudian jika kelembapan tanah di atas 30%, tanah dianggap cukup lembab dan pompa mati. Kemudian ada fungsi read soil moisture, yaitu fungsi untuk membaca kelembapan tanah. Fungsi ini untuk membaca nilai analog dari kelembapan tanah di potensiometer. Read U16 ini menghasilkan nilai edisi dalam rentang 0 sampai 65535. Nah, 65535 ini berasal dari sistem pembacaan edisi 16 bit pada MicroPython. Jadi penjelasannya itu rumusnya persen sama dengan 100 dikurang raw per 65535 dikali 100. Ini digunakan untuk mengubah nilai ADC menjadi persen, kemudian dikurangi 100 karena pada simulasi soil moisture, nilai ADC yang besar dapat merepresentasikan kondisi lebih kering. Jadi kalau nilai raw-nya besar, maka kelembapannya itu kecil, dan jika raw-nya kecil, maka kelembapannya menjadi besar. Kemudian ada fungsi red light, yaitu untuk membaca intensitas cahaya. Ini eh, fungsi ini membaca nilai sensor cahaya dari potensiometer simulasi LDR. Rumusnya persen sama dengan raw per 65535 dikali 100. 65535 ini tetap digunakan karena nilai edisi yang dibaca tadi 16 bit. Kemudian pada sensor cahaya, nilai raw langsung dikonversi menjadi persen tanpa dibalik. Artinya semakin besar nilai edisi, maka semakin besar juga persentase intensitas cahaya. Kemudian ada fungsi read temperature, yaitu membaca suhu dan kelembapan udara. Fungsi ini digunakan untuk membaca data dari sensor DHT22. Itu ada return DHT sensor measure, itu untuk memerintahkan sensor untuk mengambil data terbaru, kemudian temperature untuk mengambil nilai suhu, kemudian ada humidity untuk mengambil nilai kelembapan udara. Bagian try except digunakan untuk mencegah program ini berhenti jika sensor gagal membaca data. Jadi kalau error, sistem akan mengembalikan nilai non. Kemudian fungsi selanjutnya itu control pump, yaitu untuk mengontrol pompa. Ini fungsi untuk logika utama aja. Jadi kelembapan tanah tadi kalau kurang dari 30%, maka value-nya 1, eh, LED indikatornya nyala atau pompanya nyala. Kemudian kalau tanahnya 30% atau lebih, maka value-nya 0, yang berarti pompanya mati. Kemudian ada fungsi update display, ini untuk menampilkan data ke OLED-nya aja, mulai di scroll sampai main loop. Kemudian ada main loop-nya sendiri.
Ini proses utama yang jalan terus-menerus. Jadi urutannya itu dari baca kelembapan tanah, baca intensitas cahaya, baca suhu dan kelembapan udara, kemudian menentukan pompanya apakah on atau off, kemudian menampilkan data ke OLED-nya, kemudian menampilkan data pada serial monitor. Terus itu time slip 2 detik, itu untuk jedanya 2 detik per pembacaan. Kemudian boleh disimulasikan mulai mulai dari cahayanya dulu. Yang untuk cahaya, kalau nilainya raw atau paling kiri itu berarti lightnya kecil. Dan kalau nilai raw-nya makin besar, maka persenan cahayanya itu lebih banyak. Boleh lanjut ke kelembapan. Dan untuk kelembapan kebalikannya karena tadi di minus 100. Jadi kalau dari awal, dari ya kalau nilai raw-nya paling gede, berarti kelembapannya rendah dan bikin POM-nya on. Boleh diputar ke kiri. Dan kalau di nilai ROM-nya kecil, itu berarti kelembapannya tinggi, yang berarti nggak perlu nyalain pompa atau pompanya off. Boleh lanjut ke suhu. Untuk suhu sesuai input aja. Yang di input 3 derajat, yang tampil 3 derajat. Oke, oke udah. Silakan. Oke, untuk penjelasan selanjutnya boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke hasil pengujian. Dari hasil pertama, hasil pengujian soil moisture atau kelembapan tanah. Di sini jika kelembapan 25%, tadi terlihat auto wateringnya aktif. Lalu jika di 30% dia akan threshold. Dan jika dia 45% atau di atas dari 30%, auto wateringnya akan mati. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem telah berhasil menjalankan logika penyiraman otomatis sesuai ambang batas yang dirancangkan. Lalu kita masuk ke hasil pengujian suhu. Pengujian ini menggunakan sensor DHT22 tadi. Eh, dengan logika, jika suhu 18 derajat Celcius, maka kondisi akan jadi kurang optimal. Lalu jika suhu di 25 derajat Celcius, suhu sekitar tanaman berarti sudah optimal. Dan jika suhunya ada di 33%, itu berarti kondisi terlalu panas dan bisa menyebabkan tanaman terbakar. Dengan ini mengartikan sensor DHT22 berhasil memonitor suhu ruangan dan menampilkan kondisi tanaman. Lalu ada hasil pengujian intensitas cahaya. Di sini jika cahaya 20% mengartikan kondisi di sekitar tanaman itu kurang cahaya yang bisa mempengaruhi fotosintesis tanaman. Lalu jika cahayanya 50%, itu artinya cahaya yang diterima oleh tanaman sudah optimal. Dan jika cahayanya 80%, berarti itu cahayanya terlalu tinggi. Sistem em, terlihat dari uji coba waktu itu tadi bahwa setiap perubahan cahaya terekam dengan baik oleh sistem, mengartikan sistem berhasil menjalankan logika penyiraman otomatis sesuai ambang batas yang dirancang. Boleh next slide. Selanjutnya ada hasil integrasi sistem. Dari hasil simulasi walkie tadi diperoleh bahwa pertama sensor mampu membaca data dengan baik, lalu ESP32 berhasil memproses data sesuai dengan logika program, lalu OLED berhasil menampilkan data secara real time, lalu LED indikator yang berhasil aktif atau bekerja saat auto watering aktif, dan sistem berhasil berjalan otomatis dan kontinu. Berdasarkan hasil pengujian,
Tesis alternatif atau H1 diterima karena sistem mampu melakukan monitoring dan penyiraman otomatis sesuai rancangan. Maaf. Selanjutnya ada rekomendasi. Itu ada rekomendasi sih. Eh, rekomendasi dalam implementasi. Pertama tuh hardware nyata. Pertama ada implementasi perangkat nyata, yaitu menggunakan pompa air sesungguhnya. Juga relay, casing, dan power supply yang sesungguhnya. Lalu ada integrasi cloud monitoring menggunakan MQTT plus Blink atau Firebase. Ini digunakan untuk dashboard cloud yang mengirimkan data monitoring ke ponsel pengguna, ponsel atau web dashboard pengguna. Lalu rekomendasi selanjutnya ada notifikasi ke aplikasi mobile, yaitu menambahkan notifikasi otomatis ke ponsel atau aplikasi mobile milik pengguna. Untuk memberikan peringatan real time saat kondisi sedang kritis. Lalu ada menambahkan fuzzy logic, yaitu peringatan real time saat kondisi kritis agar keputusan penyiraman lebih adaptif. Yang kelima ada menambahkan sensor tambahan seperti pH tanah atau sensor hujan. Boleh lanjut? Nah, selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan apa yang sudah rekan-rekan saya jelaskan. Nah, di sini kami menyimpulkan sistem IoT berbasis ESP32 berhasil memantau tanaman secara real time dan melakukan penyiraman otomatis tanpa intervensi manual. Auto watering juga aktif saat kelembapan kurang dari 30% dan mati saat kelembapan lebih atau sama dengan 30%. Terbukti bekerja sesuai logika yang dirancang. Monitoring 3 parameter, kelembapan tanah, suhu DHT22, intensitas cahaya lebih komprehensif dibanding penelitian sebelumnya. Lalu ada simulasi walkway membuktikan seluruh komponen terintegrasi dan berjalan kontinu secara otomatis. Terus yang terakhir ada hipotesis alternatif H1 diterima. Sistem mampu monitoring dan penyiraman otomatis sesuai rancangan. Nah, yang terakhir ada saran. Di sini ada perangkat keras nyata, yaitu implementasi sensor fisik, pompa air, ESP32 untuk validasi performa di kondisi lingkungan nyata. Terus selanjutnya ada notifikasi otomatis untuk menambahkan alert, telegram, atau push notification saat suhu kritis, cahaya berlebih, atau tanah sangat kering. Terus ada sensor tambahan, perluas dengan sensor pH tanah dan curah hujan untuk monitoring yang lebih komprehensif. Terus selanjutnya ada cloud monitoring, integrasi MQTT atau HTTP ke platform Blink atau Firebase untuk pemantauan jarak jauh via dashboard. Selanjutnya ada fuzzy logic atau ML. Terapkan fuzzy logic agar keputusan penyiraman lebih adaptif berdasarkan kombinasi multi parameter. Yang terakhir ada UI aplikasi mobile, yaitu kembangkan antar muka mobile intuitif dengan histori data dan laporan pertumbuhan tanaman yang berkala. Demikian presentasi hasil praktikum kami mengenai Smart Plant Monitoring dan Auto Watering System berbasis IoT. Akhir kata, terima kasih telah menyimak presentasi ini hingga selesai. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi wawasan dan manfaat.